Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat-sehat selalu, bukan? Kembali lagi di sini bersama saya, Fandis Kreator, yang akan selalu memberikan cerita-cerita serem ke hadapan kalian semua. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan ikut bergabung di sini ya. Di bawah ini jangan lupa dan aktifkan juga loncengnya agar saya selalu memberikan cerita-cerita yang terbaik untuk kalian. Baik pemirsa, di sini saya akan memberikan suatu kisah ya, yang bernama kisah Banaspati ya. Di sini pun cerita ini diangkat dari narasumber yang telah saya hadirkan di sini, yang bernama Bapak Ponimin sendiri yang betul-betul mengetahui tentang cerita ini. Sebenarnya cerita Banaspati ini sudah banyak melegenda ya di tanah Jawa gitu, cuman tiap-tiap daerah mungkin berbeda kisahnya masing-masing. Baik pemirsa, di sini akan saya lanjutkan kepada narasumber saya yang akan siap menceritakan. Nah, bagaimana Bapak Ponimin waktu itu ceritanya ya? Kok bisa merasakan hal-hal yang seperti itu? Ya, zaman dulu beberapa tahun yang lalu itu saudara saya yang di sana ya beda kampung gitu. Beda kampung ya. Beda kampung itu maksudnya di luar wilayah. Nah, sini luar gitu wilayah ya? desa gitu. Zaman dulu itu ada seorang itu kakak sama adik gitu ya. Nah, itu masih saudara saya itu kakak adik itu. Iya. Nah, itu mau ngunduh tawon. Ngunduh tawon itu maksudnya apa itu Pak? Dalam ngunduh ini maksudnya upload atau download ini Pak? Ya, ngunduh itu mau ambil madu. Oh, gitu. nangkap ambil madunya. Ambil Oh madu, iya. Wah, tawon gung itu namanya. kayaknya menarik nih pemirsa ya. Tawon gung. Saksikan terus ceritanya. Tawon gung. Terus dia sama kakak adik itu pergi ke hutan gitu kan. Pergi ke hutan. Terus sampai di hutan tuh udah lama sekali gak jumpa itu sarang lebah itu. Terus pas kira-kira ya udah lelah gitu ya. Iya itu udah lelah. Terus ada suatu pohon itu yang sangat rindang gitu kan. Pohonnya tinggi rindang gitu. Apa pohon ini termasuk pohon beringin atau pohon apa ini Pak? Ya enggak banget seperti pohon Ya, serakah. pohonnya rindang lah gitu ya. Gitu. Nah, itu ada sarang lebah itu segede meja kira-kira ya hampir 1,5 meter. Besar juga sarangnya ya. Besar itu. Oh iya. Nah, lalu dia berkata dengan adiknya gitu kan. Jadi abang apa saya yang manjat gitu. Iya. Nah, adiknya bilang abang sajalah yang manjat, yang ngambil madunya. Oh ya kalau itu gitu kan. Iya. Ya. Oh berarti kakaknya ini menyuruh adiknya atau adiknya menyuruh kakaknya saja manjat ini Pak? Adiknya. Oh adiknya yang menyuruh kakaknya untuk memanjat ke atas pohon tersebut. Oh iya. Itu terus. Lalu setelah di atas itu apa yang diambil Pak setelah dapat madunya itu? Nah gini, ceritanya ya. Pas adiknya itu kakaknya itu mau manjat gitu sampai sana, sampai atas pohon itu. Oh iya. Pohon itu sampai sarangnya lebah itu. Pas deketin itu tiba-tiba si tawon ini sarang ini itu nggak ada lebahnya itu, nggak ada tawonnya itu melainkan kayak api gitu, api. Oh berarti sarang tawon ini berubah seperti api yang besar begitu ya. Oh iya. Terus si adiknya kan nunggu di bawah gitu kan, nunggu di bawah. Kok lama sekali kakaknya nggak turun-turun. Lantas dia bilang itu kan manggil gitu. Bang gitu. Lama Mbak itu nggak bersuara maksudnya nggak menjawab lah gitu ya. Jawab. Nah, terus dipanggil lagi bang terus dia bilang apa gitu abangnya. Lalu setelah itu apa yang terjadi kemudian setelah adiknya ini memanggil kakaknya itu kan? Si adiknya kan bilang, bang saya dikasih
Kang Senan dong gitu kan. Kang Senan tuh rumahnya yang ada anak-anaknya tawon itu. Sarang kecil-kecil maksudnya gitu ya. Iya gede gitu kan, tapi kan kan rumahnya gede. Kan sarangnya juga gede kan, rumahnya kan. Iya. Gitu kan di atas kan langsung jatuh kan. Suaranya kosong gitu. Wah, ternyata itu bukan sarang tawon itu, melainkan ini potongan tangan gitu. Terus dia bilang, ini kok kayak tangan kakak saya, kayak tangan abang saya. Oh, gitu, adiknya kan sendiri padahal udah tahu ya cerita ini. Terus dia bilang lagi, manggil kakaknya lagi, bang, kasih madunya bang, gitu kan. Wah, itu enggak madu itu yang jatuh itu, melainkan darah itu, rancak darah. Bukan madu tapi darah yang turun malah. Darah yang turun. Terus dia kaget lagi kan. Terus memanggil abangnya lagi, bang, kasih madunya yang gade dong. Gade itu maksudnya? Gade itu yang bulat gitu kan. Yang bulat gitu. Kemarin kan itu enggak madu kan, itu kepalanya gitu. Dari atas berarti kepala kakaknya itu yang jatuh. Berarti secara otomatis kakaknya udah meninggal di atas gitu ya. Makan itu sih. Banaspati itu sebenarnya yang fokus kita di sini ya Pak ya. Banaspati itu kalau dari sejarah tanah Jawa itu dia tuh asalnya dari apa sih Pak sebenarnya gitu Pak ya? Wah, itu sebangsa lembut gitu kan. Lembut, makhluk halus ya. Makhluk halus. Tapi itu betul-betul nyata apa adanya gitu. Kisah nyata ini, nyata. Benar-benar nyata ini. Nah, itu kalau udah tahun itu, kalau orang Jawa itu nggak boleh kakak beradik, nggak boleh. Nggak boleh pasang saudara kandung gitu ya? Iya, nggak boleh. Nah kalau misalkan adiknya ipar, kakaknya ini dari kakak istri gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi setelah itu dia kan pulang gitu kan, pulang sambil nangis bawa si tangan ke abangnya, terus sama kepala. Nah itu di rumah pada gempar itu, terus lalu si adiknya tuh dibilangin orang-orang, terus itu suruh ke orang pintar gitu kan, orang pintar, sampai ke orang pintar, orang tua yang pintar gitu kan. Wah itu dikasih pusaka itu keris. Namanya keris. Untuk maksudnya untuk mengalahkan Banaspatinya atau bagaimana? Iya. Untuk mengalahkan. Suruh manjat lagi ke hutan gitu kan, yang tadinya terjadi itu. Sampai di hutan, terus si adiknya itu suruh manjat sampai di pohon yang itu kan, wah itu sih Banaspati itu mau siap udah mau nerekam lagi itu kan seperti api tuh. Wah berat. Terus si adiknya itu kan udah dibawa keris itu, wah langsung gini seret itu langsung ditubes gitu kan. Setelah ditubuh itu apa yang terjadi di bawah itu terjadi kayak simbar, tahu simbar? Simbar itu apa itu Pak? Simbar itu kayak anggrek itu kan. Kan ada itu sibar yang kayak sibar namanya sibar menjangan sama sibar itu gitu kan. Tapi yang sibar biasa itu sibar yang terjadi itu jadi sibar itu si Banaspati setelah dituju sama keris itu jadi sibar kecil-kecil di bawahnya banyak itu. Dia berupa tanaman atau semacam ini? Ya mungkin kayak penglihatan kita gitu ya, kan nggak tahu gitu ya. Kan makhluk halus itu kan kita nggak tahu itu ceritanya itu. Berarti sebenarnya pantangan untuk kalau kita mau ambil tahun di malam hari ini agar tidak bertemu dengan Banaspati ya. Iya. Ini tidak boleh dengan saudara kandung sendiri gitu. Kakak beradik kandung gitu nggak boleh. Memang itu suatu pantangan tersendiri ya. Nggak boleh. Nah bagi kamu pemirsa yang suka mencari tawon malam-malam ya, apalagi di hutan yang kalian benar-benar suka, jangan sekali-sekali ajak saudara kandung sendiri ya, karena itu bisa berbahaya dan pantang katanya.
Baik Pak Ponimin, terima kasih banyak atas wawancara kali ini. Mungkin besok kita akan sambung lagi cerita selanjutnya. Ya, sama-sama ya. Nah, baik pemirsa, jangan lupa saksikan cerita selanjutnya ya bersama narasumber saya Bapak Ponimin, karena beliau ini akan selalu menampilkan kisah-kisah nyata yang berbagai macam cerita keseruannya. Terima kasih.